Pernahkah kamu merasa dunia seolah ingin menunjukkan keajaibannya, tapi justru lewat cara yang sangat sederhana? Kisah ini bukan tentang orang terkenal, bukan tentang miliarder atau selebriti, tapi tentang seorang kuli bangunan tua yang hidupnya sederhana, namun hatinya penuh rasa syukur. Suatu sore di bulan Ramadan, hidupnya berubah setelah seorang perempuan berseragam datang dan mengajaknya berbuka puasa. Tapi yang terjadi setelah itu bukan hanya soal makanan. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam. Teman-teman semua, yuk sebelum kita mulai, kita bersyalawat bersama di kolom komentar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena channel ini akan terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif, menyentuh, dan penuh hikmah setiap minggunya. Siapkan hati kalian, karena ini bukan hanya cerita. Ini adalah perjalanan rasa. Bismillah, kita mulai. Namanya Darto. Usianya sudah lebih dari 55 tahun. Rambutnya hampir semuanya sudah putih, kulitnya legam terbakar matahari. Tapi semangatnya bekerja, masih seperti anak muda. Sejak subuh, Pak Darto sudah duduk di atas motor tuanya, menuju lokasi proyek bangunan di sebuah kompleks elit. Di sana, dia menjadi salah satu tukang bangunan dari 7 orang pekerja lain. Pekerjaan mereka berat. Mengangkat batako, mencampur semen, memanjat rangka atap, semuanya dikerjakan meski sedang berpuasa. Tapi Pak Darto jarang mengeluh. Yang penting halal, nak, begitu jawabnya kalau ditanya soal kerja kerasnya. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Matahari mulai turun, dan suara burung-burung sore mulai terdengar. Tiba-tiba, ada mobil putih berhenti di depan rumah yang sedang dibangun. Dari mobil itu, keluar seorang perempuan. Berpakaian rapi, berseragam polwan. Wajahnya tegas namun ramah. Langkahnya mantap, dan semua orang di sekitar langsung menunduk hormat. "Assalamualaikum," sapa perempuan itu sambil mendekat ke arah para pekerja. Pak Darto yang sedang menyapu sisa keramik langsung berdiri. "Waalaikumsalam, Bu. Saya Rina, pemilik rumah ini. Hari ini saya ingin ajak Bapak dan teman-teman semua buka puasa di rumah saya. Tidak jauh dari sini." Semua kuli bangunan saling berpandangan. Bingung. Tak percaya. Kapan terakhir kali mereka diajak buka puasa oleh orang kaya, apalagi seorang pejabat negara? Pak Darto, dengan suara pelan, mencoba menolak dengan halus. "Maaf Bu, kami ini hanya pekerja kasar. Tak pantas rasanya masuk ke rumah orang besar." Namun Bu Rina hanya tersenyum. "Bapak-bapak semua ini pekerja keras. Tanpa kalian, rumah ini tidak akan berdiri. Kalian pantas dihormati. Bukankah dalam Islam, kita diajarkan untuk memuliakan orang yang bekerja dengan tangannya sendiri?" Jawaban itu seperti air sejuk yang menetes di hati Pak Darto. Matanya mulai berkaca. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Menjelang adzan maghrib, mobil jemputan sederhana datang menjemput mereka. Para pekerja masuk dengan baju kerja yang masih penuh debu. Mereka sempat bertanya, "Apa kita boleh masuk rumah orang kaya dengan baju seperti ini?" Tapi sopir hanya menjawab, "Bu Rina bilang tak apa. Kalian adalah tamunya malam ini." Sampai di rumah Bu Rina, sebuah rumah besar dengan taman yang indah dan aroma makanan yang menggoda dari dalam, mereka dipersilakan duduk di teras yang luas. Meja-meja telah disusun rapi. Hidangan sudah tertata. Nasi kebuli, rendang, ayam bakar madu, soto Betawi, kolak pisang, es buah,
kurma premium, dan teh hangat. Ketika adzan berkumandang, suasana menjadi syahdu. Pak Darto dan teman-temannya membaca doa berbuka dengan suara bergetar. Mereka makan perlahan, mencicipi setiap rasa dengan penuh takzim. Setelah makan, Bu Rina duduk bersama mereka. Bukan di ruang tamu yang mewah, tapi tetap di teras. Dia ingin berbicara dengan mereka sebagai manusia, bukan sebagai pejabat. Dulu saya tinggal di rumah petak, ujar Bu Rina pelan. Ayah saya tukang becak. Saya tahu rasanya lapar. Rasanya lelah bekerja tapi tetap tidak cukup. Tapi saya bersyukur. Saya punya orang tua yang selalu mengajarkan saya untuk bersyukur dan belajar keras. Dari sanalah saya bisa jadi seperti sekarang. Ia lalu melanjutkan, setiap saya melihat kalian bekerja di sini, saya ingat ayah saya. Tangan kasarnya, keringatnya, semangatnya. Maka izinkan saya berbagi, bukan karena saya lebih kaya, tapi karena saya ingin menyampaikan cinta yang dulu pernah diberikan ke saya, lewat kalian. Pak Darto tertegun. Teman-temannya juga menunduk. Beberapa menyeka air mata. Malam itu bukan hanya tentang makanan, tapi tentang harga diri, tentang dihargai, tentang dikenali sebagai manusia yang layak. Sebelum pulang, Bu Rina menyerahkan sebuah kantong kertas kepada masing-masing dari mereka. Ini rezeki dari Allah lewat saya. Tolong jangan lihat nilainya, tapi lihat niatnya, ucapnya dengan suara lembut. Di dalam kantong itu, ada baju koko baru, uang tunai Rp500.000, paket sembako, serta sepucuk surat kecil yang ditulis tangan. Semoga keberkahan Ramadan ini sampai ke rumah Bapak. Terima kasih karena telah membangun rumah ini dengan jujur dan sabar. Rina. Pak Darto membaca surat itu berulang kali. Dan saat pulang ke rumah, istrinya hanya bisa memeluk sambil menangis. Pak, ini berkah yang tak ternilai. Allah benar-benar sayang sama kita. Malam itu, Pak Darto bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil air wudhu dan sholat tahajud. Bukan untuk meminta harta lebih, tapi untuk bersyukur, karena di usianya yang senja, ia masih bisa merasakan dihargai dan dimuliakan. Ya Allah, doanya lirih, jika aku tak bisa memberi banyak, setidaknya jadikan aku seperti Bu Rina, yang tak lupa asalnya, dan tak tinggi hati ketika sudah naik derajat. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kemuliaan bukan hanya soal pangkat atau harta, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga melatih empati, kasih sayang, dan kemurahan hati. Kadang, kita tak butuh banyak untuk membuat orang lain bahagia. Cukup dengan menganggap mereka ada, dan menghargai keberadaannya. Dan untuk kamu yang sedang merasa hidupmu biasa saja, percayalah, bisa jadi kamu adalah Bu Rina untuk orang lain. Atau justru Pak Darto yang akan menerima kejutan dari langit, lewat tangan manusia yang peduli. Cerita ini adalah kisah fiksi yang terinspirasi dari realita kehidupan sehari-hari. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini dibuat untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengajak kita semua menjadi manusia yang lebih peka dan penuh cinta, terutama di bulan suci Ramadan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Semoga malam ini, kamu juga mendapatkan kejutan kecil dari langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.